Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Tonghua dari Soulland 2. Keadaan mereka berdua yang menjadi begitu sangatlah rumit karena untuk si roh api ini malah menjadi membabi buta serta brutal. Wang Jior menganggap jika ini diteruskan maka merekalah yang mendapati masalah. Dan Yuhou berkata jika dia memiliki energi yang, maka dia juga memiliki energi yin. Maksudnya itu energi yang adalah energi yang panas, sedangkan untuk energi yin adalah energi yang begitu dingin. Lalu si gadis salju langsunglah dikerahkan, yang membuat pertarungan api dan es langsunglah terjadi. Tidak sampai di situ juga, pertarungan ini benar-benar begitu menjadi ekstrim. Untuk si gadis salju memperlihatkan wujud asli yang sebelumnya, guys. Hal ini membuat Wang Chuer benar-benar begitu terkejut. Ternyata dia ini adalah gadis mistis langit es yang sudah terkenal dari zaman ke zaman. Baginya, dunia ini benar-benar begitu sangatlah luas. Dan juga akhirnya, dia merasa tidaklah asing lagi. Karena untuk sosoknya, memiliki kekuatan dingin yang begitu sangatlah menakutkan. Lalu Yuhou meminta untuklah mengakhiri pertempuran ini. Dengan hanya satu jentikan jari saja, semuanya pun langsunglah berakhir. Karena kekuatan dingin milik dari si gadis salju ini melebihi ekspektasi dari si roh api, guys. Setelah selesai, si gadis salju pun langsunglah kembali ke wujud imutnya. Lalu terdengarlah suara atas keselamatan dia telah lulus ujian. Dan sekarang dia dapat memasuki istana es dan api untuklah menemukan ramuan yang dia inginkan. Mendengar itu, Yuhou tampaklah begitu terkejut. Ternyata semua ini hanyalah sebuah ujian saja. Dan juga untuk sosok tersebut sangatlah begitu senang karena akhirnya dia bisalah menunggu seseorang yang bisa lulus tes. Orang tersebut memanggil dirinya sebagai Yo-Yo. Lalu untuk Yuhou langsunglah memperkenalkan dirinya. Dia di sini datang untuklah mendapati ramuan merah patah hati, anjay. Dan bunga itu kembali memberitahu untuk mendapatkan Lovesick Heartbroken Red atau merah patah hati, ramuan tersebut membutuhkan seseorang dengan hati yang begitu penuh cinta serta ketulusan untuk dapatlah memilihnya. Jika dia berani memakan ramuan tersebut dan mencoba untuk dirinya, maka dia akanlah mempercayainya. Tanpa pikir panjang lebar, Yuhou pun langsunglah memakannya. Hal ini membuat Wang Chuer tampaklah begitu terkejut, mengapa dia tidaklah memikirkan kalau dirinya ini akanlah dijebak. Yuhou hanya menjawab, kondisi dari Dong-er semakinlah memburuk, jadi mereka berdua tidaklah bisa menunda semua ini. Selama dia bisa menyelamatkannya, maka dia bersedia untuklah melakukan apapun. Dan secara tiba-tiba, Yuhou pun langsunglah mengalami sakit kepala. Lalu Wang Chuer menjadi begitu sangatlah khawatir, dan dia langsunglah mengancamnya. Jika mereka berani menyakiti Yuhou, maka dia juga akanlah mengubur mereka semua berada di sini. Mendengar itu, Yuhou meminta kepada Wang Chuer, janganlah bertindak impulsif, karena ramuan yang barusan saja dia makan, ini sama sekali tidaklah menyakiti dirinya. Justru ramuan tersebut malah meningkatkan kemampuan spiritualnya. Dan terlihatlah untuk mata dewa yang bisa Mimin sebut sebagai mata pendeteksi telah berhasil ditingkatkan. Dengan begini, Yuhou sangatlah mudah untuk mencari keberadaan dari hati merah api. Sebut saja seperti itu ya guys, yang terpenting ramuan itulah yang dicari. Dan untuk Yuhou, dia akhirnya mengerti untuk menemukan ramuan tersebut tidaklah bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi dengan menggunakan hati, apakah orang tersebut tulus atau tidak, maka dia akanlah bisa menemukannya. Dan Yuhou benar-benar berterima kasih kepadanya. Lantas, Yo-Yo langsunglah mengucapkan sama-sama, karena itu juga adalah tugas darinya untuklah menguji semua orang yang berada di sini. Selain itu juga, seharusnya dia haruslah berterima kasih kepada dirinya sendiri, karena semua ini adalah kemampuan dia yang begitu hebat. Dan jika dia benar-benar inginlah berterima kasih, berterima kasihlah kepada tuannya.
yang tak lain itu adalah Tang San. 有缘人你谁？ 你应该谢谢你自己。 Dan buku yang diberikan oleh Yoyo ini berisikan beberapa ramuan obat serta beberapa harta karun Swantian milik dari Sekte Tang. Bahkan juga buku tersebut berisikan metode penggunaan racun serta obat-obatan, yang dimana semua ramuan tersebut sudah dipastikan dapatlah menyelamatkan orang serta membahayakan orang juga. Jadi ada sebuah pesan yang tertulis di buku tersebut, tolong simpan buku ini dengan begitu baik. Dan juga dalam buku ini terlihatlah puisi yang menceritakan kisah cinta dia dengan Xiao Wu. 可害人，请务必是。现在你能带我去找相思断肠红了吗？我等登上神界之前，特无主而事。昔日， Setelah memahami itu semua, Yuho pun meminta kepada Yoyo apakah dia bisa untuklah membawa ke tempatnya sekarang juga. Dan akhirnya, Yuho bisalah melihat ramuan yang dia inginkan. Tanpa basa-basi, Yuho pun langsunglah mendekatinya. Dan juga ada syarat untuklah mendapati hal tersebut, di mana dia haruslah mengeluarkan setetes darah dan jatuhkan pada kelopak bunga hati merah ini. Maka dengan setetes darah tersebut akanlah membuktikan apakah perasaan dari Yuho tulus atau tidak. Sayangnya ketika setetes darah jatuh ke dalam kelopak bunga, sama sekali tidaklah mengeluarkan reaksi. Hal ini membuat Yuho tampaklah begitu kebingungan. 为何会这样？ 我看是你的感情不够真挚。 Dan Yoyo memberitahu kepada Yuho kalau atribut dari Yang Kuan adalah api utama. Jadi dia sama sekali tidaklah dapat menyentuhnya. Jika dia memaksakan untuklah menyentuhnya, dia akanlah terbakar sampai mati. Mendengar itu, Wang Chuer sudahlah menduga kalau Yuho akanlah mengambil sebuah resiko yang besar. Yang dimana Yuho langsunglah mengambil api yang begitu sangatlah panas dan juga langsunglah meminumnya. Wow! Sehingga mulut dari Yuho langsunglah berdarah dan dia langsunglah memberikan darah tersebut kepada kelopak bunga ini guys. Wang Chuer yang melihat perasaan begitu tulus dari Yuho, dia benar-benar berhasil untuklah memetik bunga hati merah api tersebut. Tetapi sayangnya kondisinya sudahlah benar-benar memprihatinkan dan dia pun langsunglah tumbang. Sebelum dirinya benar-benar pingsan, Wang Chuer mempertanyakan bagaimana bisa dia ini memikirkan hidupnya dengan mudah diserahkan kepada orang lain. Tetapi Yuho tidaklah menjawabnya, dia hanya meminta kepada Wang Chuer, tolonglah sembari memberikan bunga hati merah api tersebut. Hal ini membuat Wang Chuer sebenarnya sedikitlah kesal karena dirinya ini selalu mengambil resiko yang begitu sangatlah besar. Tetapi Yoyo kembali mempertanyakan apakah dia akanlah mati. Wang Chuer hanya menjawab, jika Yuho meninggal dunia, maka mereka semua juga di sini akanlah mati. Jadi sebaiknya mereka membantu dirinya untuk memikirkan cara agar Yuho tetaplah hidup. Dan Yoyo memberitahu kepadanya, mungkin saja masih ada kesempatan untuklah bertahan hidup. Jadi semua itu tergantung dengan tekad hidup dari Yuho. Sesingkatnya, Wang Chuer berhasil untuklah membawa Yuho untuklah pulang ke Akademi Shrek. Teman-temannya menjadi begitu terkejut bagaimana bisa kondisi dari Yuho bisalah seperti ini. Wang Chuer menjelaskan kalau dia telah memaksakan dirinya untuk meminum seteguk air panas yang begitu sangatlah panas. Tetapi semua ini demi kehidupan dari Dong-er. Jadi untuk saat ini tenggorokan dari Yuho telah terbakar total dan juga kemungkinan terbesarnya organ dalamnya telah mengalami kerusakan. Tetapi yang membuat Wang Chuer benar-benar begitu bangga kepadanya serta kesal kalau dia benar-benar menyerahkan hidupnya hanya untuk Dong-er saja. Dan ketika tubuhnya benar-benar diperiksa, semuanya pun langsunglah geleng-geleng kepala karena semua organ dalam milik dari Yuho benar-benar terluka. Tetapi yang anehnya, mereka tidak tahu mengapa ada kekuatan hidup yang mempertahankan vitalitasnya
Tampaknya Wang Chuer juga telah menyelamatkan Yu Hao. Intinya mereka berdua ini saling mendukung satu sama lain dari duka maupun suka guys. Wow. Bahkan untuk sang tetua saja tidaklah berani untuklah menyuntikkan kekuatan jiwa dalam mengobatinya. Takutnya kekuatan jiwa yang dia berikan itu hanyalah sebuah gangguan bagi tubuh dari Yu Hao.